Halo Sobat Translog, kembali lagi dengan saya Yosi Pahala. Kali ini kita akan membahas tentang program pendidikan di Pascasarjana. Khususnya adalah program Doktor Ilmu Manajemen yang kali ini sudah ada di ITL Trisakti. Kali ini kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama adalah Direktur Program Pascasarjana ITL Trisakti, yaitu Asosiat Profesor Dr. Insinyur Prasaja Ricardianto, MM. Selamat datang Pak ya. Siap. Selamat datang. Kemudian yang kedua narasumber kita adalah Profesor Dr. Edi Abdurrahman MSc, MM. Selamat datang Prof. Terima kasih, selamat datang juga. Sehat-sehat Prof ya. Alhamdulillah. Oke. Profesor Edi ini adalah Kepala Program Doktor Ilmu Manajemen yang pertama di ITL Trisakti. Kita akan berbincang-bincang dengan mereka berdua. Yang pertama tentunya Asosiat Profesor Dr. Riki. Panggilan akrab. Biasa dipanggil Pak Riki ya Pak ya. Siap. Karena memang mahasiswa taunya Pak Riki, kalau ditanya Pak Prasaja yang mana orangnya gitu. Jadi memang beliau ini yang paling akrab dipanggil adalah Pak Riki. Ngomong-ngomong Pak Riki, kreditnya berapa lagi nih sebentar lagi jadi profesor? Cukup lah. Cukup ya? Cukup sudah dihitung. Cukup sudah dihitung. Mudah-mudahan segera bertambah profesor. Amin, amin. Tinggal digolkan saja Iya. ke gawang. Oke. Ngomong-ngomong profesor, di ITL ini sebagai syarat untuk adanya program doktor itu harus berapa, Pak Riki? Ya, terima kasih Pak Yosi. Sebenarnya kalau rencana saat itu pembentukan program doktor yang kita ajukan ke kementerian, memang minimal itu 2 profesor atau 2 guru besar dan 2 lektor kepala, atau 3 guru besar dan 1 lektor kepala. Saat ini udah ada berapa? Saat ini Profesor. ITL Trisakti di program studi doktor ini kita mempunyai 3 guru besar. Oke. Ya. Prof. Tamrin, Prof. Edi Abdurrahman, dan Prof. Ruli Indrawan. 3 dosen tetap. Jadi 3 itu sudah mencukupi syarat di mana program doktor itu bisa dibentuk gitu Sudah ya? Cukup. Oke. Sementara ini sudah cukup 3 Iya. guru besar. 2 minimal sih ya. Minimal Ya, 2 ya, minimal 2. Berarti udah tercukupi ya. Ada 3 dan kemungkinan insya Allah akan bertambah lagi. ada Prof. Edi, ada Prof. Tamrin, Prof. Ruli. ada Prof. Ruli, di mana itu pasti sebidang dong ya? Ya, sebidang semua ya. Linear ya. Manajemen. Oke, ilmu manajemen. Betul. Nah, sebelum nanti mengulik lebih jauh tentang doktor ilmu manajemen atau doktor manajemen, kita mau tahu dulu kenapa sih kok namanya unik ya Pak ya, Direktorat Pascasarjana. Kenapa enggak sekolah pasca atau nama yang umumnya begitu? Mungkin Pak Riki bisa cerita Ya, sedikit. kita sejarahnya di ITL Trisakti kan mempunyai 2 bagian ya, fakultas dan direktorat. Ya, direktorat, vokasi, dan Pascasarjana. Nah, fakultas ini fakultas manajemen dan bisnis, fakultas sistem, dan fakultas teknik. Nah, itu memang dibagi 2 ya, dari segi pendidikannya, yang satu vokasi, yang satu lagi postgraduate. Jadi itu memang dipisahkan menjadi direktorat. Beda dengan fakultas yang kita punya ada 3. Direktorat Pascasarjana ini sekarang sudah punya berapa prodi? Awalnya memang sudah dari 2005. Jadi sudah ada program studi Magister Manajemen Transportasi 17. yang pertama kali di Indonesia. Oke. Ya, jadi sudah 17 tahun umurnya ya. Dan sudah berapa kali wisuda. Nah, dari situ ya kita berkembang ya. Terus menjadi ada lagi prodi, satu lagi prodi program doktor. Artinya sudah cukup lama ya bahwa menanti dari magister ke doktor itu kenapa begitu lama? Kira-kira apa sih yang... Ya memang kalau
program studi doktor ini kita melihat kebutuhan di eksternal masyarakat, banyak sekali permintaan yang menginginkan lanjutan dari alumni-alumni yang dari program studi S2, Magister Manajemen Transportasi. Nah, itu cikal bakalnya memang banyak sekali. Sekarang ini yang masuk program studi doktor itu berasal dari program studi Magister Manajemen. Artinya market itu sebenarnya sudah ada ya Pak Riki? Di internal sendiri, dari S1 juga banyak yang ke S2. Ya, cuman memang untuk menuju menjadi dokter itu memang harus memiliki kualifikasi ataupun syarat-syarat yang... Persyaratan guru besar dan rektor kepala tidak mudah. Oke, itu persyaratan utama. Karena itu adalah untuk penjaminan mutunya tentunya. Ya, jadi itu untuk klasifikasi di pemerintahan itu harus ada dulu. Ya. 2 guru besar dan 2 lektor kepala yang tidak mudah didapatkan. Kedepannya Direktorat Pascasarjana tentunya ingin seperti apa, Pak? Ya, tentunya kita lihat program Pascasarjana ini atau postgraduate ini, kita lihat punya kekasan. Kekasannya transportasi. Dan kita ilmu manajemen. Jadi ilmu manajemen dengan kekasan transportasi ini yang pertama lah di Indonesia. Karena kalau di tempat lain kan itu science. Ya, jadi logistik barangkali ya. Iya. Iya, kita juga akan mengembangkan ke depan, insya Allah ada juga Magister Manajemen Logistik, MM-Log. Karena pasarnya sekarang di Magister Manajemen Transportasi S2 kita rata-rata setiap tahun ada 2 kelas yang meminati logistik. Nah, itu cikal bakal untuk menjadi. Artinya ke depannya Direktorat Pascasarjana ini memiliki kemampuan ya Pak ya untuk mengembangkan lebih banyak peminatan, bahkan prodi begitu Pak ya? Ya, dari pasarnya mumpuni, internal, eksternal, dan dosennya. Di sinilah kalian untuk transportasi macam-macam modanya dan logistik ada semua detail. Ya. Sekarang kita ke yang punya toko ini, yang jualan. Karena kalau Pak Riki itu ibarat yang punya rumahnya. Nah, di rumahnya besarnya itu ada, kemudian ada kapling-kaplingnya ya. Kali ini kaplingnya baru 2. Di sini sudah hadir Profesor Edi. Bagaimana nih Prof? Doktor pertama di ITL Trisakti, apa tantangannya Prof? Oke, terima kasih Pak Dr. Yosi. Saya panggil dokter juga, Bapak, soalnya di lingkungan dokter jadi. Terima kasih, Prof. Tantangan terutama yaitu SDM, sumber daya manusia, terutama para pengajarnya ya. Karena persyaratan dan rasio itu yang harus dipelihara ya. Rasio itu dosen, guru besar sama mahasiswanya 1:5 ya Pak Direktur, 1:5 atau 1:6 gitu ya maksimum. Itu syarat wajib kalau tidak memenuhi syarat itu langsung tidak bisa diakreditasi. Jadi tantangan utama adalah para pengajar ya. Nah, sementara di ITL sendiri masih minim, nyari lektor kepala aja agak lumayan sulit gitu ya. Itu tantangan utama. Kalau masalah mahasiswa, saya optimis. Karena kenapa? Karena alumni S2 aja sekitar 1.500-an ya. Jadi ya kalau kita rajin mestinya gampang kalau cari mahasiswanya ya. Artinya market sudah terbentuk sebenarnya ya Prof ya. Cuman masalahnya ini adalah bagaimana kesiapan daripada lecture. Kita khawatir itu aja, jadi harus menjaga terus rasio-rasio itu. Sementara ya profesor juga masih jarang gitu di bidang manajemen, apalagi transportasi ya. Itu sulit Pak. Itu sebenarnya tantangan utamanya. Kalau fasilitas dan lainnya sih ya siap lah. Sebenarnya apa yang menarik di prodi manajemen ini yang dijual oleh Prof ini? Ya, ada apa di situ? Kalau manajemen aja secara umum barangkali sudah
sudah banyak ya di mana-mana. Mungkin nah itunya embel-embelnya atau apanya buntutnya ini yang menarik sebenarnya. Manajemen dengan kekhasan transportasi dan logistik. Oke. Itu yang mungkin masih sangat jarang ya. Di atau apalagi di Indonesia ya, di dunia sih saya lihat ada beberapa yang menawarkan program studi S3 logistik dan manajemen ya, transportasi dan logistik. Transportasi dan logistik. Ya. Itu baru satu. Ada lagi, Prof? Yang menarik Pak ya. Yang kedua, saya secara umum ya yang menarik untuk S3 kita ini terutama dari sisi goal ataupun misi ataupun yang akan kita capai ya. Apa itu? Mendidik calon-calon ini, mendidik mahasiswa yang pertama dari kalangan akademisi. Oke. Akademisi ini antara lain peneliti, dosen, instruktur mungkin ya. Iya. Nah, mendidik mereka, kan mereka sudah biasa turun dunia akademis. Nah, dengan bekal-bekal tambahan ya, tambahan ilmu manajemen, tambahan ilmu logistik, ya tambahan ilmu transportasi, mereka menjadi akademisi yang lebih profesional. Jadi kita nyebutnya mendidik mereka supaya menjadi akademisi profesional, ya. Akademisi yang profesional. Profesional itu kan secara umum tahu lah ya, barangkali ya kita menekuni di bidangnya itu secara baik gitu. Yang kedua, kita juga akan mengharapkan input mahasiswa ini para profesional, para direktur, para CEO ya, CEO, pejabat di pemerintahan, mendidik mereka supaya scholarly profesional. Ya, istilahnya scholarly itu scientific based profesional. Jadi profesi-profesi mereka dibekali dengan kaidah-kaidahnya ilmiah ya, didukung oleh ilmu-ilmu yang dipelajari di kampus gitu. Mereka saya yakin di lapangan ya mereka sudah piawai semua gitu. Nah, apalagi kalau ditambahin sesuatu yang sifatnya ya akademis, teoritis ya, menurut textbook yang sudah proven ya bahwa ini seperti ini. Nah, akan lebih mencuat lagi barangkali prestasi dari para profesional ini kalau di backup dengan dunia akademis ini. Jadi kita gitu. Saat ini kita tahu Prof bahwa permasalahan transportasi dan logistik itu sangat menjadi hal yang krusial di Indonesia. Tadi peminatan itu ada transportasi dan logistik ya Prof ya, atau kekhasan. Ada lagi nggak Prof? Ada 4 ya. Ada 4. Bu, saya tambahkan. Ya. Jadi Pak Dr. Yosi dari segi animo, jauh-jauh hari itu peminat masyarakat alumni cukup banyak. Ya. Kapan dibukanya prodi doktor kekhasan transportasi? Kita diberi mandat atau surat SK dari pemerintah ini awal Januari, SK dari Ristek Dikti disetujui dibuka. Disetujui ya. Tahun 2022. 2 bulan kemudian Ban PT memberikan juga surat bahwa kita mendapatkan akreditasi baik. Dan dengan 2 surat itu kita bulan Maret akhirnya membuka secara resmi. Jadi animonya berapa? Banyak. Lebih dari 50, mungkin 60 waktu itu. Artinya angkatan pertama ini ada let's say lah 30 lebih ada. Nah, karena rasio kita kan kita punya 30 masalah besar. Tadi ya yang 30 besar itu kalau dibanding 1:10 untuk jumlah mahasiswa harus 30 maksimal. Kalau 4 ya 40. Kalau 5 guru besar 50 mahasiswa 1 tahun. Iya. Jadi kita buka 2 semester ganjil dan genap. Nah, menariknya memang tadi saya tambahkan kita mempunyai kekhasan atau bisa dibicarakan juga namanya peminatan atau konsentrasi tempat lain, kita kekhususan karena itu yang memang diberi info oleh pemerintah waktu itu, kekhususan bukan kekhasan, kekhususan kebijakan publik dan bisnis, kebijakan publik dan logistik. Kemudian supply chain dan logistik. Supply chain juga ada ya. Ada. Oke. Nah, kemudian manajemen strategik.
Manajemen transportasi. strategik. Satu lagi transportasi maritim. Transportasi maritim. Nah, So itu jadi empat. ada 5 ya. Empat. 4 ya. 4 yang resmi masuk Ada di semester 4 2. kekhasan ya atau Kekhususan. kekhususan ya yang Namanya tadi dinyatakan. kekhususan. Ya. Jadi ada 4 yang di semester 2. Dari 4 ini kira-kira mana yang kelihatan oleh Prof paling diminati? Nah, kita untuk yang angkatan pertama kita sudah melakukan inventarisasi. Mereka minatnya memilih yang mana gitu ya. Semua ditawarkan keempat-empatnya itu. Yang paling banyak adalah yang minat itu adalah kebijakan publik dan bisnis transportasi. Oke. Itu yang paling banyak. Ada berapa? Ada 13 mahasiswa. 13 mahasiswa. Dari 23 mahasiswa baru. Sisanya sama lah sekitar 5-6 orang. 5 maritim dan 5 SCM dan logistik. Manajemen Berimbang. transportasi Berimbang ya? SCM dengan maritim sama. Oke. Sama 5. Jadi Karena mungkin juga ada latar belakang dari sebagian mahasiswa itu adalah dari pemerintahan juga ya, Prof ya? iya ada dari ASN sekarang yang namanya. Iya. Yang dari BUMN, Iya. ada pengusaha, ada direktur, ada CEO ya. Iya. Kementerian Perhubungan ada, dari BUMN ada, ASDP. Terus kemudian Prof, kan ini mulainya di bulan Maret ya? Maret kemarin. Ya, bulan Maret. Kira-kira kalau dia masuk Maret 2022, masa studinya ini berapa lama sih, Prof? Kira-kira dia bisa lulus tepat waktu? Ya, tepat waktu semula kita mendesainnya adalah 3 tahun, Pak ya. Sesuai dengan alur studinya. Tahun pertama misalnya, semester pertama 3 mata kuliah. Itu udah 12 3 kali 3 9 iya. Semester 2 4 mata kuliah. Yaitu yang wajib dan pilihan, satu pilihan gitu. Dari 4 itu mereka boleh milih. Nah, tahun berikutnya mulai ujian proposal. Semester 3. Semester 3 ujian proposal, membuat proposal sama ujiannya. Kemudian semester keempat mulai dengan bimbingan pengolahan data sampai seminar hasil ya. Diupayakan sampai publikasi itu. Karena publikasi pun ada kreditnya. Nah, semester 4-5 itu nanti sampai ujian ya, seminar hasil. Kemudian semester berapa tadi? 6 ya. 6 itu baru tertutup dan terbuka. Jadi by design 6 semester, tapi kita akan upayakan nih kalau bisa 2,5 tahun sebenarnya dimungkinkan ya. Nggak menyalahkan aturan itu, Prof ya? Kalau seandainya bisa selesai kurang dari 4 tahun atau 3 tahun, ya, kebetulan itu diperbolehkan ya, sekarang. ASN Dikti itu tidak dibatasi, paling cepat berapa? Kalau sebelumnya dibatasi paling cepat 3 tahun. Kalau sekarang tidak disebut paling cepat berapa tahun, tapi yang disebut paling lama 7 tahun. SN Dikti 2020. 2020. Ya, jadi paling lama 7 tahun, paling cepat tidak dibatasi. Tapi mengingat sekuensnya ya agak susah kalau dan lihat jumlah SKS-nya juga gitu ya, Prof ya. Karena ketentuannya juga maksimum 1 semester itu 15 SKS. Ya, 12 atau 15 itu ya biasa. Jadi nggak mungkin ada 3 ujian seperti tadi yang disatukan dalam 1 semester, itu nggak mungkin. Itu pelanggaran. Jadi artinya bisa dilihat yang idealnya itu seperti apa per semester SKS-nya, kemudian sekuensinya seperti apa gitu ya, Prof. Jadi nggak mungkin semuanya dipercepat. Nah, itu yang akan menjadi masalah. Ya, dokter itu juga karena selain implikasi manajerialnya yang diperlukan ya di tingkat, kalau Pak Rektor maunya sampai makro ya. Iya. Ya kita mungkin minimal meso lah. Meso ya, oke. Cukup bisa makro, dan karena dokter itu harus ada implikasi teoretikalnya. Jadi kontribusi keilmuannya harus ada. Itu yang agak susah ya, artinya kalau manajerial mungkin relatif mudah ya, tapi kalau keilmuan
yang namanya doktor itu kita harus paling ahli di bidangnya gitu, di yang kita fokus di mana. Misalnya manajemen transportasi maritim. Nah, karena program S3 ini harus ada novelty, ada kebaruan, dia harus leading di situ gitu penelitiannya. Itu yang tidak bisa buru-buru gitu. Iya. Ya kalau asal doktor aja sih bisa aja. Boleh di-spill nggak, Prof? Spill kalau kata anak sekarang. Apa tuh spill tuh? Spill itu bocoran dikit. Gen ini saya. Iya. Spoiler lah, katanya ada spoilernya. Kira-kira kurikulumnya apa aja sih, Prof? 1-2 mata kuliah saja. Oh, maksudnya yang dimampatkan? Iya, bukan. Nama kurikulum atau mata kuliahnya nanti bisa kita sampaikan di deskripsi juga nanti. Misalnya semester 1 dia belajar apa, semester 2 begitu. Oke. Nanti. Baik, semester pertama. Nggak usah semua ya, Prof? Ya. Satu aja. Biar nanti yang lain pada waduh penasaran gitu. Ya, yang penting di semester pertama itu ya filsafat ilmunya ya ada, karena ya ini doktor itu kalau luar negeri diterjemahkan bahasa Inggrisnya PhD ya, philosophy doctor. Jadi filsafat keilmuan itu harus dipelajari. Yang kedua, toolnya yang dipelajari itu bagaimana ya metode untuk menghasilkan tadi kontribusi ilmunya, kontribusi manajerialnya. Nah, satu lagi ya transportasi dan logistik ya tentunya kita harus dibekalin juga. Oke. Jadi artinya setiap kajian dari mata kuliah yang dia ambil, katakanlah filsafat ilmu, pasti si mahasiswa dan dosen interaksinya adalah kajiannya adalah di transportasi dan logistik ya. Manajemen transportasi dan logistik. Iya, gitu. Karena core kita manajemen tapi khususannya di itu. Intinya itu di semester 2. Semester 2 khususan tadi pilih 1 dari 4. Tapi yang agak jarang mungkin tempat lain ada juga yang kita desain academic writing. Mungkin kalau tempat lain ada istilah journal reading ya. Di kita 2 SKS semester 2. Jadi 14 kali pertemuan itu membahas bagaimana supaya goal itu nanti kita luaran kami ini arahnya ke publikasi internasional bereputasi. Iya. Nah, ini dipelajari 14 pertemuan. Oke. Di situ membuat mungkin mahasiswa akan berlomba-lomba untuk mengejar nanti selesai disertasinya dan menjadikan luarannya artikel jurnal. Karena targetnya kita ke Scopus. Boleh sambil minum ya? Iya. Nah, itu yang menarik. Jadi bersemangat karena selain transportasi mereka kan substansinya udah menguasai, logistik juga. Oke. Nah, itu menarik. Yang menariknya begini, Pak Riki, bahwa mahasiswa pasca itu ada yang magister transportasi, kemudian ada doktor manajemen transportasi dan logistik. Nah, ini perbedaan yang clear nyata itu di mananya sih, sehingga nanti mahasiswa tuh bisa tahu, oh ya, jangan sampai nanti penelitian atau riset yang saya lakukan di S2 ternyata tidak jauh beda dengan S3. Nah, ini bagaimana untuk mendivide dua hal ini? Lingkaran itu. Ya. Direktur. Ya, kalau di S2 itu kan kita juga ada peminatan kebijakan publik dan bisnis. Nah, kalau itu bisa link ke prodi doktor, di kita kan ada juga kekhususan ya kebijakan publik dan bisnis. Nah, itu memang makanya tadi karena yang ikut adalah top management, para GM, para direktur, CEO perusahaan, akhirnya 13 orang memilih. Nah, ini memang menjadi daya tarik. Ternyata memang top management ini ya nggak boleh sama lah substansinya dengan yang S2. Jadi jangan bicara mikro lagi, alat atau tools ya, alat analisis untuk itu dari penelitiannya. Tapi sudah merupakan sebagai kebijakan meso ya, makro gitu. Ke makro. Ya, nah, di sini tantangan. Jadi dari permasalahannya juga udah beda di kita khusus transportasi dan logistik. Memang banyak instansi pemerintah dan swasta bergabung dan alumni juga. Jadi di situ tantangannya, dan kita merancang ada komisi promotor. Nah, itu memang sebenarnya harus dilakukan nanti setelah ujian proposal. Tapi bisa saja kita berikan kepada mereka bimbingan sebelumnya, ya Prof. ya. Artinya memang
Direktorat Pasca sudah membuat atau sudah mendesain bahwa antara output dari magister tentunya agak berbeda, bukan agak berbeda ya, berbeda dengan yang output daripada doktor. Boleh Gitu. saya tambahkan? Ya, silakan. Dari sisi Perbedaan keilmuannya barangkali ya. Iya. Dan kontribusinya. Tadi saya menyatakan ada 2 kontribusi. Kalau S2 itu requirement-nya cukup kontribusi manajerial. Dan metodenya juga barangkali bisa replikasi gitu. Replikasi itu dalam pengertian di industri mana diterapkan di sini gitu, industri lain gitu, model yang sama gitu. Kemudian kalau levelnya tadi meso juga udah cukup ya untuk level industri. Kemudian kalau S3 itu ada tambahannya dari sisi keilmuannya, kontribusi tadi itunya ya, novelty-nya itu. Jadi bedanya mestinya ada sesuatu yang baru di S3 ini. Artinya impact-nya juga Keilmuan, lebih penekanannya harusnya kalau S3 itu lebih banyak keilmuannya di samping manajerialnya gitu. Iya. Plus juga levelnya kalau S3 diharapkan lebih makro ketimbang meso gitu ya. Iya. Itu aja saya kira mungkin ya tambahan dari saya yang karena S3 ini kan kita arahnya orientasinya internasional dunia ya. Jadi kalau yang namanya dunia, karena kita juga mempersyaratkan, tadi juga Pak Direktur menyampaikan di kampus bahwa publikasi harus TOEFL, harus Scopus. Tadi lagi nulis ini soalnya tadi ngetik-ngetik TOEFL persyaratan. Iya. Jadi harus Scopus. Scopus itu kan direview oleh internasional. Nah, kalau kelas dunia, tentunya kita ilmu pengetahuan juga harus berdasarkan state of the art level dunia. Iya. Nah, untuk itu mereka ya harus banyak baca jurnal internasional, kemajuannya sampai di mana. Itu S3 di situ itunya seninya gitu ya. Dia harus lebih banyak membaca jurnal karena kita berdiri di istilahnya teman saya itu ada yang menyatakan di giant shoulder-nya itu ya state of the art itu. Kita berdiri di atas itu karena akan menghasilkan sesuatu yang baru di betul. atas shoulder itu. Dan baru itu juga harus memiliki impact. Ya, begitu ya Prof ya. Harapannya seperti itu ya. Impact manajerialnya ada, juga ada kebaruannya gitu. Paling tidak impact-nya ketika di publish di Scopus, disitasi itu impact juga ya Prof ya. Salah satunya itu. Impact akademisnya. Iya, impact akademisnya. Ya, Pak Dr. Yosi tadi disebut kebaruan. Kebaruan. Dari awal kita mewawancarai mereka, kami minta mereka apa sih kebaruannya novelty. Karena S1 nggak wajib, S2 juga nggak wajib novelty. Tapi S3 strata terakhir itu wajib. Wajib ya. Karena kadang di luaran jurnal Scopus kelas dunia diminta, kalau nggak di abstrak di discussion, di mana ada kebaruan novelty kalian, dan juga harus didalami, dipelajari research gap, kesenjangan, kelemahan, kelebihan tulisan orang apa dibanding penelitian disertasi di ITL. Nah itu digali. Nah kita bisa menggalinya di kuliah academic writing di situ. Kalau saya berposisi sebagai mahasiswa S3 lagi gitu Prof, pasti kan ada rasa, waduh berat nih kuliah S3. Nah kira-kira tipsnya apa ya Prof? Karena Prof ini yang punya dagangan nih. Artinya apa yang harus di-prepare oleh student lah atau calon mahasiswa S3 ini? Karena kan mereka itu bisa dikatakan dalam posisi yang pada umumnya, kalau istilah saya tuh semua waktu sudah banyak habis, sehingga mereka menyiapkan waktu untuk lanjut studi di sisa-sisa waktu selama 24 jam. Nah, kira-kira tips apa kira-kira yang perlu disiapkan oleh calon mahasiswa S3 ini? Udah mahasiswa? Oh iya, tentunya yang sudah mahasiswa juga. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Yosi. Yang pertama, ini sesuai saran
dari Ustadz ya. Ya. Harus meluangkan Dari Ustadz waktu. ya. Oke. Menurut Ustadz. Meluangkan waktu. Jangan mencari waktu luang untuk sekolah S3 gitu ya. Belajar cari waktu luang, tapi harus meluangkan waktu. Jadi ada mungkin manajemen waktunya yang harus manajemen waktu. Kan S3 sudah strategik ya, dia mestinya bagaimana membagi waktu ya untuk keluarga, untuk kantor, untuk disertasi. Nah, biasanya diminta kita perlu mengorbankan ekstra gitu ya. Ya bagaimanapun ya, dokter kan bukan hanya sekedar dokter gelarnya Pak ya. Kita dokter aja yang bereputasi internasional karena publikasinya itu. Jadi harus meluangkan waktu. Yang kedua, barangkali saya paham ya kalau di kita ini rata-rata S3-nya itu bukan full time student ya. Kalau saya dulu full time. Full time. Jadi mikirin sekolah aja. Kalau ini kan tinggal di perpustakaan sampai perpustakaan tutup baru pulang gitu. Kalau ini part time ya berarti ya. Part time student pastinya. Nah, part time student itu kalau bapak-bapak punya tim, gitu saya sarankan mungkin salah satu trik ya caranya strategi Pak ya. Kan kalau S3 ini rata-rata pejabat ya. Udah bikin aja tim. Saya pernah ada di salah satu perguruan tinggi negeri yang tahu bahkan kuliah S3-nya itu bawa staf Pak, ke kelas gitu. Gitu ya. Itu diperbolehkan Pak di perguruan tinggi negeri ternama gitu ya, yang di Jakarta itu boleh Pak. Kemudian memang kalau kuliah saya kira nggak ada masalah ya, lulus lah. Yang sulitnya itu menyusun penelitiannya. Menyusun disertasi ini bisa pakai tim Pak. Bahkan kata Pak Rektor ya di UI itu ada services ya khusus untuk nyari jurnal, untuk apa gitu ya, untuk writing gitu ya, misalnya bikin. Artinya Prof bahwa Pak Direktur ini harus menyiapkan berbagai macam servis yang untuk support mereka begitu ya Prof ya. Misalnya perpustakaan itu juga ada yang misalnya bisa membantu mengecek Turnitin. Kemudian lab itu bisa menyiapkan untuk olah data begitu ya Prof ya. Kira-kira begitu ya. Yang penting dia menguasai ilmunya itu ya, artinya apa yang ditulis dia harus menguasai. Bahkan kebetulan mantu saya kebetulan sekolah lagi S3 di Malaysia Pak. Itu di dunia lumayan tinggi ya, di Malaysia nomor 2. Di situ dia ada servis di situ ya Pak. Kalau nyusun proposal misalnya kan sering banyak masukan kan. Nah, ada tim yang bisa dibayar Pak. Ada email, artinya di email. Ada konsekuensinya lah artinya ya. Tidak diam-diam gitu Pak. Tidak diam-diam misalnya sembunyi-sembunyi, itu udah di email kampus gitu. Artinya legal lah kalau di sana ya. Tidak black market, tapi memang open market ya. Open market dan tarifnya ada jelas Pak. 25 juta kalau di sana. Jadi kalau kita udah punya proposal, terus dikasih masukan-masukan gitu ya. Terus kita nggak sempat gitu. Ya tolong carikan ini, tolong dirumuskan gitu. Ya artinya memang itu hal yang wajar ya, bahwa mereka ini perlu ada suatu asisten seperti itu ya Prof ya. Kita kan part time student gitu. Iya, part time student ya. Jadi itu hal yang sah-sah saja sepanjang itu tidak terbentur dengan plagiarisme atau hal-hal yang melawan hukum begitu ya. Secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, dia bisa mempertanggungjawabkan tulisan dia. Artinya kan situasi sekarang sangat berbeda dengan situasi yang lalu ya Prof ya, di mana saat yang lalu terbatas dengan data internet, bukunya sulit. Artinya untuk studi lanjut di ITL Trisakti, kalau kita lihat Pak Riki, bahwa 20 tahun lalu mahasiswa atau 15 tahun lalu, 10 tahun lalu mengatakan, Pak, kami sulit mencari sumber buku, jurnal dan sebagainya, referensi. Sekarang sudah, saya kira itu sudah bisa kita. 86 belum ada internet Pak. Nah, iya. Masih ngetik pakai mesin tik. Jadi kalau kita nggak punya buku di sini, ada namanya interlibrary loan. Jadi kampus meminjamkan, nyari ke kampus lain. Gitu. Bahkan kita juga bisa lihat bahwa, wah saya mau cari jurnal yang berbayar itu mahal juga dibela-belain oleh mahasiswa begitu ya, Prof ya? Iya.
Kalau dia harus. sekarang banyak yang nggak berbayar, Pak. Ya malah sekarang banyak yang nggak berbayar ya. Jadi sebenarnya relatif mudah lah, asal Iya. asal tadi bisa ngatur waktu ya. Bila perlu tengah malam istri tidur gitu atau suami tidur, kita diam-diam 1-2 jam gitu. Iya. Artinya Luangkan waktu. untuk melanjutkan studi di doktor saat ini, terutama di ITL Trisakti ya, Prof ya, relatif tidak terlalu sulit. Ya, kita fasilitasi lah. Oke, difasilitasi. Jadi Sobat Translog yang ingin betul-betul lanjut studi S3, apalagi ini yang alumni dari S2. S2 Magister Transportasi bisa langsung join. Udah ada bekal di S2 Iya, ya. iya. Nah, ilmu-ilmu transportasi logistiknya mungkin sudah nggak terlalu ini ya. Ya, dan mungkin juga penelitian yang sudah dia buat sebelumnya di-upgrade ya, bisa dikembangkan. Dari sisi variabelnya ditambah iya. atau keilmuan variabel ini bisa jadi kebaruan kan? Iya. Dan kompleksitasnya lebih besar dan lebih makro begitu ya. Bicara fasilitasi, tadi bicarakan Prof. Edi, program Pasca Sarjana memang sudah mendapatkan SK Rektor untuk membentuk pembimbing akademik PA yang di S1 sudah biasa, di S3 ada. Oke. Itu mempercepat, jadi 5 dosen tetap kita menjadi pembimbing akademik untuk mengarahkan mahasiswa ini nggak kehilangan arah sebelum ujian proposal. Dan nanti juga mungkin komisi promotor juga bisa ditarik ke depan untuk membimbing supaya mereka lebih awal proposalnya ada penguji luar. Nah itu juga bisa lebih siap. Jadi ada kiat-kiat untuk mempercepat juga. Jadi mereka nggak gagap atau gugup di ujian proposal. Bisa lebih cepat lah daripada 3 tahun. Ya, oke. Jadi tadi kita udah ngomong kurikulum, kita udah ngomong proses belajar, bikin disertasi. Nah, sekarang proses masuknya ini bagaimana sih? Apakah mereka khawatir, waduh TOEFL lah, tes kompetensi akademik, ini apa yang disampaikan? Kira-kira yang didesain oleh Pak Direktur apa ini? Ya, kalau lihat di flyer, brosur, memang itu normatif, pasti ada tes ya, tes di luar kan namanya TPA dari Bappenas yang berlaku 2 tahun. Di kita namanya TKA ya, versi ITL Trisakti. Kalau memang tes di luar kompetensi akademik ya. Kalau di luar mereka udah punya, nggak usah tes lagi di dalam. Artinya kalau dia masih valid dari hasil 2 tahun. TPA Bappenas misalnya, silakan. dia bisa. Kalau TOEFL juga ada, mungkin punya IELTS. Iya. Atau apa yang lain yang setara itu di luar bisa diakui. Tes lagi. Oke. Kita baru saja lakukan kemarin tes TOEFL versi ITL Trisakti 25 Juni. Alhamdulillah lulus semua. Oke. Jadi mereka yang kami wawancara waktu itu sudah siap semua. TOEFL-nya sebenarnya itu rencana akan bertahap sampai ujian tertutup. Terus sekali ujian, 2 kali lah waktu itu. Iya, langsung ada remedial. Langsung selesai. Sudah, jadi nggak ada utang lagi. Oke. Tapi kalau ada yang nggak sampai, dia masih bisa cicil nanti. Oke. Bertahap oleh lab bahasa ITL Trisakti. Terus kemudian kualifikasi lainnya yang harus dilakukan apa setelah itu? Ada seperti apa, Prof? Selain tadi, selain TKA, TPA ya, selain bahasa Inggris juga TKA tadi. Sebelum kuliah ada matrikulasi. Nggak, sebelum ini saya ingin wawancara. Pak, TOEFL ini terutama yang bahasa Inggris ya, itu adalah syarat kelulusan. Jadi bukan syarat masuk. Oh, oke. Jadi boleh sampai menjelang lulus. Dia melulus. Tapi kalau dia pas masuk sudah bawa TOEFL-nya, udah lolos TOEFL-nya, itu oke. bagus, Pak. Karena kenapa harus bahasa Inggrisnya bagus ya? Kita tahu lah kan bacaannya juga bacaan internasional. Iya, oke. Oke, tujuan luarannya internasional jurnal. Ya harus bahasa Inggris. Ya, gimana membaca jurnal itu? Jurnal reading. Kalau TOEFL-nya 200. Iya. 300. Dan persyaratan lain itu nanti kita kan ada tahap setelah persyaratan administrasinya seperti tadi ijazah yang dilegalisir, S2-nya dan sebagainya. Setelah lolos persyaratan administrasi, baru wawancara. Nah, wawancara itu, ya. Mereka membawa semacam proposal summary-nya lah gitu, 2-3 halaman tentang rencana studi, rencana penelitiannya apa gitu, supaya mereka juga jangan
blank dari awal gitu. Mereka harus sudah menyiapkan juga. Tapi saya yakin karena semua melewati S2 ya ini nih relatif mudah lah menyiapkan proposal karena kita sebutnya outline ya, outline proposal itu juga masih bisa berubah nantinya setelah masuk ya. Itu hanya kita ingin tahu aja mereka itu minatnya di mana gitu. Itu untuk ajang diskusi waktu wawancara. Oke. Kita minta 5 PowerPoint, 5 PPT, ternyata mereka bawa 15. Udah siap. Udah dengan permasalahan di lingkungannya ya alhamdulillah. Ya artinya kalau dilihat dari latar belakang mereka ini pada umumnya adalah praktisi, akademisi dan juga regulator juga ya Prof. Jadi nggak terlalu sulit ya untuk menyesuaikannya di kita ya. Mereka S2 juga kan pernah. Jadi tahu lah urusan tesis seperti apa. Cara membuat proposal udah tahu. Presentasi di kantornya udah tahu. Oke, jadi tinggal gradingnya saja yang berbeda ketika dia masuk ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya Prof ya. Oke, ini ada beberapa hal yang terakhir nih Prof nih dan yang punya sekolah nih tentunya. Kira-kira untuk biaya pendidikan bagaimana? Ya kita kan baru mulai ya, kita juga benchmark ke tetangga kiri kanan, PTS lain, ke saudara juga yang Sakti, sama di bawah Yayasan Trisakti. Ya average nggak terlalu berbeda jauh dan tinggi. Kita satu semester 25 juta kali 6 kan semester jadi 150 juta ya. 150 ya. Termasuk pendaftaran wisuda. Termasuk wisuda. Okay. Pendaftaran wisuda. Dan tidak ada uang pembangunan atau uang investasi. Pakai paket itu ya. Paket ya 150. Development fee kalau di tempat lain ada yang namanya development fee itu kita paket. Semesteran 25 kalau mau bayar cash sampai 6 semester monggo. Ada melakukan itu langsung. Ya, 150. Oh, ada. Langsung. Sudah ada ya. Lunas 3 tahun, ada. Wah hebat. Banyak sih. Jadi direktur. Iya. Jadi nggak mau pusing lagi bayar cicilan-cicilan. Ya, jadi kita mohon maaf jadinya nggak membuka opsi cicilan. Karena yakin para S3 ini udah siap secara finansialnya ya. Dan itu waktu wawancara kita tanyakan. Ternyata confirm tidak keberatan. Tidak ada yang bayar bulanan 2 bulanan, langsung 6 bulan minimal kali 6. Iya. Ya kalau siap 6 bulan semesteran. Itu kita minta konfirmasi tertulis. Kita catat di wawancara. Ini suatu hal yang sangat menarik di mana prodinya baru S3 manajemen ini animonya sudah banyak sebenarnya, cuman memang terkendala tadi dari dosen. Dari sisi pembiayaan pendidikan kalau di-compare dengan tetangga sebelah atau tetangga kiri kanan, depan belakang tidak terlalu tidak murah dan juga tidak mahal juga gitu ya Prof. Bahkan ada hal-hal yang menarik di mana package kemudian itu udah semuanya gitu ya, dan ini sangat menarik. Menarik sekali. Nah, kira-kira harapan dari Prof selaku Kaprodi ke depannya bagaimana terkait dengan prodi S3 manajemen ini? Dari sisi programnya barangkali ya, kalau jadinya induknya tetap manajemen transportasi dan logistik, tapi dari peminatan itu mungkin diperluas ya sesuai dengan perkembangan. Bisa aja misalnya digital transportation marketing atau apa ya yang lebih spesifik, tapi sementara kita 4 itu tadi ya, manajemen transportasi maritim, tadi manajemen kebijakan publik dan bisnis translog, ada supply chain itu ya? Manajemen supply chain dan logistik, satu lagi manajemen strategik transportasi. Nah, kedepannya nanti lihat perkembangan, tentunya akan berkembang lagi konsentrasi atau kekhususan itu dari sisi perkembangan zaman kurikulumnya ya. Dan apalagi sebenarnya harapannya kalau dengan IT ini model ya, dengan memanfaatkan teknologi didukung dengan SDM yang banyak gitu ya, yang mumpuni. Dosen tadi ya Prof ya. Dosen, kita harapkan programnya itu bisa menjangkau ke seluruh Nusantara ya, di mana aja bisa belajar gitu ya. Kalau S3 kan udah mapan ya ekonominya,
Misalnya kita blended pun mereka di awal semester dan di tengah dan di akhir tuh mampulah datang ke sini. Jadi diharapkan student body-nya itu juga akan meningkat gitu. Sebanyak kayak seperti S2 gitu kan. Alumni aja udah 1.500-an. Oke. Iya. Ya, kita ya mengembangkan student body, mengembangkan SDM dan mengembangkan kurikulum ke depannya kira-kira. Oke, kalau dari Pak Direkturnya ke depannya ini bagaimana untuk pengembangan di program doktor khususnya? Ya, kita sebenarnya ingin juga nanti selain tadi disebutkan Prof. Edi, kita ini kan kekhususan masih terbatas, ada 4. Lihat perkembangan zaman, kita bisa melihat nanti smart transportation kekhususan atau smart mobility, ya, elektrik berdasarkan elektrik. Nah, kita bisa perluas dan betul student intake kita bisa bertambah kalau memang nanti guru besarnya bertambah, ya. Kalau guru besarnya 5 berarti bisa 50 mahasiswa, mencakup lebih banyak yang bisa kita terima dari pemerintah tentunya, yang mungkin bisa banyak kelas kerjasama yang bisa kita tampung untuk kuliah di TLT Sakti, khususnya di program studi doktor ini. Jadi memang kita tetap berjuang lah untuk menambah ya student body dan ya, jumlah dosen kita dan jumlah mahasiswa dari berbagai kalangan, terutama pemerintah. Kita harapkan masuk di kekhususan transportasi kita ini. Oke. Satu lagi saya lupa yang kita ingin ke depan juga yaitu kerjasama dengan universitas lain, Pak, berupa dual degree. Ya, antara lain waktu Anwerpen kesini ya, Profesor siapa waktu itu? Kaprodinya. Ya, Kaprodinya sudah menawarkan sih dual degree S3. Nah, bentuknya kalau dari Anwerpen requirement-nya hanya disertasi tiga topik ya, tiga jurnal, artikel. Iya, 3 artikel. Oke. Nah, itu udah bisa dapat degree dari sana gitu. Oke. Kalau dari kitanya ya tetap kurikulum kita plus dia dapat beasiswa. Kalau dapat beasiswa katanya sih menyediakan beasiswa ya. Iya. Jadi untuk bisa kuliah ke sana, untuk mungkin riset di sana. Mungkin by riset atau apa? Ya, tiga artikel dipublish secara internasional, bisa dapat degree sana. Jadi dual degree semacam itu yang akan mungkin kita juga akan coba rintis ya ke depannya. Ya, karena memang kita sudah banyak partner dengan perguruan tinggi luar negeri ya, Prof ya. Betul, banyak. Ya, dengan Anwerp ya, oke. Terus kemudian juga ada WUXI dan itu nanti akan kita kembangkan terus. Ya, memang target kita ke depan selain mempertahankan akreditasi yang baik, kemudian menjadi baik sekali, tentunya kan ingin juga unggul. Iya. Nah, itu dengan kerjasama internasional, karena mereka kan juga mungkin ada persyaratan khusus. Kalau S1 dia minta mungkin akreditasi internasional. Iya. Nah, mungkin S2, S3 juga berbeda. Ya, kita ingin sebaik mungkin akreditasinya sampai unggul. Mulai dari baik sekali hingga unggul ya. Nah, itu tujuan kita. Jadi itu akan menambah animo mahasiswa yang minimal melihat baik sekali akreditasinya, apalagi kalau unggul bertambah banyak. Ya, kita juga kalau bisa sih S3 juga dapat akreditasi internasional. Iya. Suatu saat itu. Kira-kira untuk langkah akreditasi selanjutnya apakah nunggu lulus atau dalam waktu berapa yang direncanakan oleh kita ada Pak Direktur? SK Ban PT wajib 2 tahun setelah mahasiswa baru datang kuliah Maret harus sudah visitasi. Sudah mengajukan. 2 tahun. Iya, untuk Lememba. Ya, artinya di 2022 berarti 2024 itu harus sudah dikunjungi. Harus sudah ada visitasi dari. Tapi 6 bulan sebelumnya harus apply. Oke. Online. Nah, itu wajib. Belum ada lulusan. Kalau 2 tahun minus 6 bulan kan belum ada lulusan. Tapi itu wajib. Iya. Jadi ingin evaluasi
Monef. Betul, Iya. Pak, izin Betul. operasional Iya. yang diberikan itu bisa jalan gitu. Iya, Walaupun sudah hasilnya tetap- sudah dijalankan sesuai dengan Iya. amanah. Ikuti Iya. saja. Oke. Biarpun hasilnya tetap baik. Biar akreditasi. kemungkinan ya. Karena belum ada lulusan. Iya. Kalau udah lulusan kan baik sekali. Artinya meskipun itu kondisinya bagus, pelaksanaannya oke, tidak merubah akreditasi kan? Iya. Belum merubah akreditasi karena Lulusan. hanya ingin dilihat bagaimana progresnya begitu ya, Prof ya? Ingin evaluasi. Ya, ingin evaluasi. Itu wajib. Jalan enggak gitu ya. Betul. Kalau untuk peningkatan akreditasinya kira-kira harus sudah ada lulusan atau Ya minimal harus ada lulusannya. harus ada lulusan? Oke, Sekarang kan mudah-mudahan. harus 5 tahun. Ya, Ya. kita kejar kalau bisa 2,5 tahun lah. Jadi tahun ketiga sudah boleh ngajuin kali ya. Menunjukkan Iya. lagi. Jadi nggak nunggu 5 tahun. Oke. Gitu kan? Iya, kita berharap ya Pak Direktur dan Prof bahwa program Doktor S3 Manajemen di ITL Trisakti ini dapat berjalan dengan baik, dapat diminati oleh masyarakat, kemudian rasio dosen juga terus bertambah, Ya. sehingga ini akan menjadi pilihan yang menarik dan favorit bagi masyarakat di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, karena cita-citanya begitu ya. Apalagi Indonesia ini sebagai negara kepulauan, butuh pengembangan ilmu manajemen transportasi dan logistik begitu ya, Prof ya. Ujungnya adalah WCU, World Class World Class University. University. Ya. Jangan lupa itu. Bahkan teman saya itu kan lewat BINUS ya ada program kerjasama dia dengan Cina. Cina itu mencari beberapa universitas yang mereka akan mengirimkan mahasiswanya. Kita udah sanggupin, oke kita berani nerima gitu. Iya. Itu mahasiswa asing di kita gitu. Iya, iya. Oke, Ya. terima kasih Prof Edi. Sama-sama, Kemudian Pak Dr. Yosi. ini Asosiat Profesor Prasajari Kardianto atau Pak Riki yang telah hadir di tempat kami di portal untuk menyampaikan informasi mengenai program doktor manajemen di ITL Trisakti. Sekali lagi terima kasih kehadirannya Bapak-Bapak. Sama-sama Pak Dr. Yosi. Sama. Terima kasih. Baik Sobat Translog, demikian bincang-bincang kita mengenai program doktor S3 Manajemen di ITL Trisakti yang cukup menarik, dan kami berharap informasi ini akan menjadi hal yang bagus buat Sobat Translog semua. Dan semoga ITL Trisakti terus menjadi perguruan tinggi pilihan masyarakat di Indonesia pada bidang transportasi dan logistik. Saya Yosi Pahala, sampai jumpa lagi.